Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di sesi pelatihan Modeling dan Simulation for Resilient City. Perkenalkan, nama saya Yulia dari IDN Livable Cities. Hari ini senang sekali saya bisa hadir dan menjadi MC untuk pelatihan pada malam ini. Sekedar pemberitahuan bahwa program pelatihan ini diselenggarakan oleh IDN Livable Cities atau Indonesian Diaspora Network for Livable Cities Task Force, Institut Teknologi Bandung, Radboud University Nijmegen, dan juga program pelatihan ini didukung oleh BPBD Jawa Barat, NL Alumni Network, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada malam ini saya juga ditemani oleh beberapa narasumber, salah satunya adalah Pak Peter Van Tuyl dari Nuffic Neso Indonesia, dan juga Pak Dhani Ramdan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat. Selain narasumber tersebut, saya juga ditemani oleh tiga orang instruktur pada malam hari ini. Yang pertama ada Pak Ari Samsura dari Radboud University Nijmegen, ada Ibu Wiwi Cio juga dari IDN Livable Cities dan juga mewakili pemerintah kota Rotterdam. Dan juga yang terakhir ada Pak Wit Wiwoho Winaktu dari Center for Water Resources Development, Institut Teknologi Bandung. Pak Ari dan Bu Wiwi akan melakukan pelatihan pada hari ini, sedangkan Pak Wit akan mempresentasikan sesi pada esok hari. Untuk Bapak Ibu sekalian yang telah mendaftar pelatihan ini bisa juga mendapatkan materi pelatihan pada hari ini dan juga beberapa bahan yang sudah di-sharing oleh para instruktur melalui e-learning platform. Saya akan tuliskan e-learning platform linknya pada chat room. Di sini semua gratis dan Bapak Ibu bisa mengecek jadwal dan software yang harus di-download untuk pelatihan besok. Mungkin sedikit kuis saja, apakah Bapak Ibu bisa mengetahui atau menebak berapakah jumlah peserta pelatihan pada sesi 1 ini dan berasal dari berapa kota atau kabupaten? Bisa dituliskan di chat room, maybe. Oke, kalau tidak ada yang bisa menebak, mungkin saya akan bocorkan saja jawabannya. Oh, ada yang jawab 36. Oke. Betul ada 36 yang ada di daftar partisipan, tetapi sebenarnya ada 100 orang peserta yang telah mendaftar, mungkin yang lain belum masuk, dan berasal dari 7 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Seperti yang bisa dilihat pada layar di sini, bahwa ada dari Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Majalengka, Purwakarta, Sumedang, Bandung, dan juga Cimahi. Pada malam ini yang banyak hadir adalah dari Kabupaten Bandung, ada sekitar 62 orang. Sedikit jadwal pelatihan untuk 1-2 jam ke depan. Setelah pembukaan dari panitia yang diwakili oleh saya akan memberikan floor kepada Pak Dhani Ramdan dan juga Pak Peter Van Tuyl untuk mendeliver pidato sambutannya, dan kemudian ini akan diikuti oleh kuliah pertama dari Pak Ari Samsura mengenai Disaster Management and Spatial Planning, dan juga dari Ibu Wiwi Cio mengenai Resilient City dan Community di Asia. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi dan juga ada sedikit wrap up untuk hari pertama. Tidak berlama lagi, saya akan memberikan floor kepada Pak Dhani Ramdan di sini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan sambutannya. The floor is yours. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati penyelenggara kegiatan dari pelatihan Resilient Cities ini.
para narasumber, Pak Peter Pancul ya. Terima kasih atas, maaf saya menyebut namanya kurang tepat. Ada Bu Willy Ciok juga, saya lihat sudah hadir. Pak Wid, selamat malam. Dan rekan-rekan seluruh peserta dari 7 kabupaten kota di Jawa Barat. Mohon izin saya akan memaparkan menggunakan slide ya, share screen. Boleh dibuka ininya, ininya masih disable? Sudah Pak, saya sudah jadikan co-host, sudah bisa? Oh, sudah. Oke. Ya. Sudah terlihat ya paparannya? Sudah Pak. Sudah ya. Baik. Para hadirin sekalian, pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa malam ini ya di Bandung malam, mungkin kalau di Belanda ini pagi ya atau siang. Nah ini ya kami di sini masuki jam 7:30 malam dan ini kira teman-teman dari BPBD, ada dari Bapeda, dari Dinas Lingkungan Hidup, Mukiman ini tetap semangat untuk mengikuti kegiatan program pelatihan modeling and simulation training for resilient city. Sebagai pembuka, saya ingin menggambarkan sedikit mengenai Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang sampai saat ini merupakan provinsi terbesar dari sisi jumlah penduduk, 48.274.162 jiwa. Ini berdasarkan sensus penduduk terakhir kemarin, tahun 2020. Jadi hampir 50 juta mungkin tahun depan karena angka laju pertumbuhan penduduknya juga cukup tinggi, yaitu 1,11% per tahun. Dengan kepadatan penduduk mencapai 1.365 jiwa per kilometer persegi. Namun tentu ini tidak merata karena sebagian besar terkonsentrasi penduduknya itu di daerah perkotaan. Jadi di daerah perkotaan kepadatan penduduknya jauh lebih tinggi dibanding rata-rata ini. Jumlah ini tentu kalau dibanding ini hampir sama dengan Korea Selatan ya. Jadi Korea Selatan ini jumlah satu negara, ini kita satu provinsi saja. Bahkan dengan Australia pun kita agak sedikit lebih tinggi ya dibanding penduduk di negara Australia yang merupakan satu benua. Komposisi penduduknya ada free boomer itu kurang 1,5%, itu yang paling tua mungkin dari penduduk kita. Baby boomernya ada 10-90%, generasi X 22%, milenialnya ini cukup banyak 26,7%, generasi Z 27,8%, dan post generasi Z 11,56 ini yang masih balita. Jadi sangat produktif komposisi umur penduduknya, dan ini merupakan sumber daya bagi Jawa Barat jika bisa kita kelola dari aspek kualitasnya. Topografi Jawa Barat ini bervariasi. Jika di bagian selatan ini umumnya pegunungan curam, itu mencakup 9,5% dari area Jawa Barat. Lalu di bagian tengah itu bukit ya cenderung landai, itu 36,48%. Ini umumnya banyak perkotaan itu di area-area tengah Jawa Barat ini. Lalu utaranya itu landai, 54,2%. Suhu rata-rata 16 derajat sampai 34 derajat ya, jadi cukup panas barangkali kalau dibandingkan dengan Eropa. Curah hujannya 1.000 sampai 4.000 mm per tahun. Ini adalah curah hujan tertinggi dari rata-rata provinsi di Indonesia. Dengan luas wilayah 35.377 km persegi, Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, dan 5.300
312 desa. Ini nah ini seperti juga di belahan lain di dunia, Jawa Barat juga menghadapi fenomena-fenomena globalisasi, urbanisasi, dan perubahan iklim. Globalisasi, sebagaimana kita ketahui, kota-kota di dunia saat ini sudah saling terkoneksi satu sama lain, sehingga masalah kota dapat berdampak ke kota lainnya. Baik kota-kota di Jawa Barat terhadap kota-kota lain di luar Jawa Barat maupun sebaliknya. Terlebih Jawa Barat berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai ibu kota negara. Semua persoalan di kota Jakarta secara cepat sosial, ekonomi, politik di Jawa Barat gitu. Lalu yang kedua adalah fenomena urbanisasi. Ini juga melanda hampir seluruh wilayah di dunia karena berbagai kota di dunia saat ini bertumbuh semakin cepat. Ya. Diperkirakan bahwa saat ini 70% jumlah populasi dunia atau sekitar 9 miliar orang akan tinggal di wilayah jadi di Jawa Barat. Baik urbanisasi dalam arti migrasi penduduk dari desa ke kota maupun aglomerasi, berkembangnya area-area urban ke area-area yang sebelumnya rural, meluas begitu kota-kota kita. Bahkan beberapa kota seolah sudah semakin tersambung gitu ya, antara satu kota dengan kota lain. Depok, Bekasi itu hampir menjadi aglomerasi yang mengelilingi area kota Jakarta. Demikian juga di Bandung Raya kita menyebutnya. Ada kota Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung sebagian dari Bandung Barat sampai bahkan ke Sumedang. Ini sudah semakin terhubung dan tersambung. Dengan demikian kerentanan juga cukup meningkat di berbagai kota di Jawa Barat. Risiko termasuk tentu dalam sisi kami, risiko bencana juga terjadi di area-area tersebut. Lalu fenomena ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini juga berdampak pada sistem perkotaan. Perubahan iklim juga meningkatkan kerentanan kota terhadap bencana. Saat ini di saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, yang sebenarnya itulah daerah yang relatif hujannya minim, tetapi mengalami banjir bandang dan longsor yang luar biasa. Fenomenanya adalah yang disebut siklon tropis. Di masa lalu, siklon tropis itu tidak pernah terjadi di daerah perairan yang dalam mendekat ke pulau begitu ke darat. Tapi hari ini kita lihat bahwa NTT mengalami itu dan mengalami kerusakan dan korban jiwa yang cukup besar. Ini antara lain menurut para ahli ada kaitannya juga dengan perubahan iklim. Dikaji dari sisi tingkat risiko bencana, yaitu bagaimana sebuah daerah memiliki ancaman ya, dari berbagai potensi kebencanaan yang ada di dalamnya, lalu dikaji juga dari sisi kerentanan, ya, aspek sosial budayanya, sosial ekonomi, dan dibandingkan dengan Jawa Barat secara provinsi saat ini menempati ranking ke-14 dari 34, jadi masih di papan tengah ya. Memang tidak risiko yang paling tinggi, tapi juga tidak di posisi bawah, artinya di tengah-tengah ya, di antara 34 provinsi dengan skornya 145,81. Sebenarnya tinggal 1 poin lagi kalau bisa mencapai 144 kita turunkan terus tingkat risiko bencana ini, kita sudah masuk kategori provinsi dengan kategori risiko sedang ya. Sekarang masih tinggi ya. Mudah-mudahan kalau kita upayakan terus ke depan, angka risiko ini bisa diturunkan dengan cara apa? Dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Karena kalau dari sisi ancaman memang Jawa Barat memiliki berbagai ancaman bencana. Nah, kalau ini bisa Pak Dhani, bisa mencapai mohon maaf Pak, waktunya tinggal 1 menit lagi ya Pak.
Oh, siap. Oke. Ya, ini kondisi terakhir seperti ini. Ini angka-angka statistik kebencanaannya, sekiranya hanya gambaran saja. Dan hari ini kita akan melakukan training mengenai kota tangguh bencana lah, kira-kira gitu, resilient city. Nanti saya tidak akan menguraikan ini lebih banyak karena nanti ada para pakarnya yang mengembarkan. Ini dia, ada Bu Wiwi Ciok, Pak Ari Samsura, Pak Peter, dan Pak Wid. Nah, ini pelatih dan narasumber kita yang akan menyampaikan kepada kita berbagai informasi terkait Resilient City. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari training ini. Demikian sambutan saya. Mohon maaf kalau agak panjang tadi, terlalu bersemangat. Terima kasih sekali lagi atas nama BPBD Provinsi Jawa Barat dan seluruh peserta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Peter dan kawan-kawan yang telah memberikan fasilitasi kegiatan ini sehingga kami bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan semoga ini tidak yang pertama dan terakhir, tetapi bisa terus berkelanjutan. Demikian, selamat malam, salam tangguh. Salam tangguh. Ya, terima kasih banyak Pak Dhani atas sambutannya. Dan saya cukup senang ternyata Pak Dhani sudah menyiapkan slide dan cukup komprehensif, bahkan ada indeks resiko kebencanaan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Nanti izin saya minta presentasinya juga ya Pak untuk dibagikan kepada peserta pada malam ini. Baik, tidak harus kemana-mana lagi. Sekarang saya akan menuju kepada narasumber berikutnya, yaitu Pak Peter Van Tuyl dari Nuffic Neso Indonesia untuk memberikan kata sambutannya. The floor is yours, Pak. Terima kasih sekali, dan saya terutama mau mengucapkan terima kasih kepada IDN Livable Cities, network yang cukup aktif, tapi saya sebetulnya senang sekali karena isu ini memang penting di Indonesia dan penting juga di Belanda. Saya menghormati Pak Dhani dan memang terima kasih presentasi yang tadi yang sudah cukup komprehensif memang. Terima kasih Ibu Wiwi, Pak Wid en Pak Ari, ITB Bandung, Radboud Universiteit Nijmegen. Saya Peter Van Tuyl, Direktur Nuffic Neso. Saya mewakili sektor pendidikan tinggi Belanda di Indonesia. Kami berkantor di Kedutaan Belanda dan mendukung acara ini dan pelatihan juga, terutama dari segi aktivitas-aktivitas alumni, tapi juga karena memang perubahan iklim dan adaptasi yang kita perlu dilakukan maupun di Belanda atau di Indonesia menjadi hal sangat penting dalam acara scientific collaboration, exchange dan seterusnya. Pak Dhani tadi sudah bilang minggu kemarin kita lihat di Indonesia Timur apakah bisa terjadi, sudah ada siklon tropis. Dan saya tahu dari segi sains mungkin masih ada debat apakah memang ada causality ya antara kejadian ini dan perubahan iklim. Tapi saya kira bukti sudah cukup besar memang ada hubungan antara perubahan iklim dan hal-hal seperti itu. Dan sebetulnya tantangan untuk kita semua sangat tinggi, dan yang perlu ada respons dari segi pemerintah, tapi terutama dari segi komunitas, ya, pemerintah nasional agak mungkin efektif tanpa kerjasama pemerintah lokal, pemerintah provinsi. Maksudnya saya sangat senang ada keterlibatan BPPD juga dalam pelatihan ini. Nah, Pak Dhani tadi bilang Jawa Barat dari segi jumlah penduduk kurang lebih sama Korea Selatan. Pemerintah Belanda mungkin lebih kecil daripada DKI Jakarta ya.
tapi toh ekonomi dan kepentingan ekonomi di Belanda sangat tinggi dan risiko di Belanda juga sangat tinggi. Saya mau omong sedikit tentang apakah kita dari Universitas Indonesia memang ingin mendukung adalah keterlibatan alumni Belanda sangat aktif di Indonesia. Dari segi ketahuan, tapi juga untuk mungkin mendukung upaya-upaya di tingkat lokal atau di tingkat provinsi. Kemarin mungkin ada peserta malam ini yang juga hadir waktu acara 10 Maret dengan fokus ke adaptasi climate adaptation dengan pidato dari Ibu Siti Nurbaya dan Menteri Belanda Cora van Nieuwenhuizen. Sebagai tindak lanjut, kita saat ini memang ada dalam diskusi dengan KLHK apakah memang kita bisa memobilisasi alumni Belanda untuk mendukung misalnya juga program kampung iklim di bawah payung KLHK. Saya kira ini sangat terkait upaya-upaya begitu dengan pelatihan malam ini dan besok. Dan tadi kita sudah lihat video ada alumni challenge, ya. Kita memang ingin menstimulate alumni Belanda dan di sini untuk menjadi partisipan aktif untuk upaya-upaya merespons ke perubahan iklim. Terus saya memang mau mengundang juga IDN Livable Cities. Nanti kita ini bukan kita malam ini dan besok ada pelatihan, tapi besok mungkin kita akan terus menorganisasi acara lain. Akhir Oktober akan berada konferensi winner 26 sampai 28 Oktober. NWO dan LIPI akan dibanding formulir untuk masuk usulnya lain proposal untuk winner akhir Oktober, dan saya harap seperti tahun kemarin kawan-kawan dari IDN juga mikir bagaimana mereka bisa mengkontribut dalam winner nanti bulan Oktober, dan itu pas sebelum COP26 di Glasgow. Kalau terjadi di Glasgow kita belum tahu. Maka saya ingin men-emphasize aktivitas ini tidak sebagai one-off. Kita mau hubung dengan alumni Belanda, dengan IDN, dengan kawan-kawan yang berada di sini malam ini untuk kerjasama, untuk belajar bersama. Karena kita juga harus mikir bukan cuma dari segi ketahuan, knowledge, tapi juga dari segi edukasi. Karena kalau kita mau mengerti perubahan iklim dan kalau kita mau berubah sikap dan behavior dari orang-orangnya, kita harus mikir interdisciplinary, kita harus lebih practice oriented. Dan kita di Indonesia misalnya, kalau kita omong tentang sektor pendidikan, ini bukan masalah dari fundamental research, tapi juga sampai tingkat SMK. Kalau kita enggak mengajar the farmers of the future, bagaimana mereka bisa berubah produksi food production, pasti akan menjadi masalah terus. Maka saya senang untuk lihat aktivitas IDN sama kawan-kawan ITB dan PPPD Jakarta Barat dan Radboud. Terima kasih sekali, sukses, dan marilah kita kerjasama terus, dan saya harap ada banyak hasilnya dan manfaat positif. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter, dan terima kasih atas undangannya untuk IDN Livable Citizen. Maaf kalau ada kesalahan dalam bahasa Indonesia saya.
Itu bagus Pak, bagus sekali. Cukup bagus, dan terima kasih banyak atas undangannya. Kami akan senang kalau bisa hadir lagi di Winner, dan mudah-mudahan di COP26 pada akhir tahun mungkin saja nanti kita bertemu lagi dengan Pak Dhani di Glasgow ya Pak, bersama teman-teman dari BPBD Jawa Barat. Baik, kalau begitu waktu sudah menunjukkan 19.26. Sekarang saatnya untuk saya memperkenalkan instruktur kita yang pertama untuk memberikan kuliah pertama mengenai manajemen kebencanaan pada tata ruang. Di sini ada Pak Ari Samsura dari Radboud University Nijmegen. Pak Ari Samsura adalah seorang perencana kota dengan latar belakang pada perencanaan tata ruang atau spatial planning dan engineering policy analysis. Beliau ini sangat tertarik mengenai bagaimana stakeholder atau para pemangku kepentingan di perkotaan dan regional untuk bisa bersama-sama membuat kebijakan dan juga mengambil keputusan dengan efisien untuk mendevelop wilayah dan kawasan perkotaannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup di perkotaan. Pak Ari Samsura juga sudah banyak mengeluarkan berbagai macam publikasi, salah satu diantaranya adalah mengenai urban regions in Delta Cities, dan juga mengenai SimCity Value Cap, dan juga bagaimana kita pembiayaan mengenai land value capturing. Jadi financing clean air through land value capturing merupakan salah satu bacaan yang juga cukup menarik. Kalau begitu, saya berikan floor kepada Pak Ari Samsura untuk melakukan pelatihan pada modul pertama. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir pada hari ini. Pak Dhani yang sudah membuka, dan juga dari Nufik yang sudah membuka acara ini tadi. Baiklah, saya langsung saja akan mencoba men-share bahan presentasi saya. Sudah terlihat, mudah-mudahan? Sudah, Pak. Iya, oke. Baik. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yulia, latar belakang saya itu sebenarnya adalah urban planning, spatial planning, atau di Indonesia itu dulu planologi namanya, kemudian berubah menjadi perencanaan wilayah dan kota. Dan sekarang term yang paling umum yang digunakan adalah spatial planning atau penataan ruang ya. Dan saya kali ini diminta untuk membawa perspektif perencanaan ruang dalam manajemen kebencanaan. Jadi judul presentasi saya seperti ini, manajemen kebencanaan dan atau dalam perencanaan tata ruang. Jadi saya akan mencoba, saya tidak akan banyak membahas tentang apa itu manajemen kebencanaan, karena saya pikir bapak-bapak dan ibu-ibu dari BPBD sebenarnya adalah ahlinya di sini. Saya akan mencoba melihat bagaimana kaitannya dengan perencanaan tata ruang yang memang merupakan bidang saya. Baiklah, jadi pertama mungkin saya akan mereview sedikit apa itu manajemen kebencanaan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disaster management ya. Jadi seperti bapak ibu yang terutama dari BPBD yang sudah mengetahuinya, bahwa yang dimaksud dengan manajemen kebencanaan itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dampak bencana ya. Pastinya seperti itu, mengurangi dampak bencana terhadap paling utama itu sebenarnya masih kepada manusia gitu. Jadi dan untuk mengurangi dampak bencana tersebut, maka yang dalam manajemen kebencanaan yang dilakukan itu adalah bagaimana segala macam sumber daya dan juga tanggung jawab berbagai macam pihak itu bisa diorganisasikan atau dikelola sedemikian rupa sehingga dampak dari bencana itu dapat dikurangi. Dan untuk mengurangi dampak bencana tersebut atau upaya pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya juga tanggung jawab pihak yang berbeda-beda itu diharapkan dapat meningkatkan apa yang disebut dengan preparedness atau kesiapsiagaan dalam bahasa Indonesianya, respons atau tanggapan dan juga pemulihan dalam ketika terjadi atau setelah terjadi bencana.
secara umum siklus dari kegiatan manajemen kebencanaan atau lingkup dari kegiatan manajemen kebencanaan atau disaster management itu adalah seperti ini gitu ya. Dan saya pikir bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari BPPD sudah sangat umum dengan ini gitu loh. Jadi dan sebenarnya ada berbagai macam versinya. Ada yang menyebutkan 5 siklus, ada menyebutkan 4 siklus. Seperti yang saya sampaikan di sini ada 4 siklus ya, dari preparation, response, recovery, dan mitigation. Ada menyebutkan ada 6 siklus, di mana recovery itu bisa dibagi 2 menjadi restoration dan juga rehabilitation. Tapi apapun itu bentuk siklusnya, ya, pada umumnya itu sebenarnya ada 3 tahap di mana manajemen kebencanaan itu dilakukan. Yang pertama itu adalah sebelum terjadi bencana, ya, itu terkait dengan apa yang disebut di awal tadi adalah preparedness atau kesiapsiagaan, kesiapan kita untuk menghadapi bencana, dan itu selalu dilakukan sebelum terjadi bencana. Dan kedua, pada saat terjadi bencana, nah ini yang kemudian yang tadi sebelumnya disebut sebagai tanggapan atau respons, ya, dan juga apa yang bisa dilakukan pada saat setelah terjadi bencana. Bagaimana membangun kembali, yaitu yang disebut recovery biasanya ya, atau juga merestorasi kembali atau merehabilitasi kembali situasi setelah terjadi bencana. Dan jenis-jenis manajemen atau pengelolaan itu juga berbeda-beda tentunya. Sebelum terjadi bencana atau untuk meningkatkan kesiapsiagaan itu biasanya itu terkait dengan disaster risk management. Bagaimana kita bisa memanage resiko dari awal itu, kita bisa memprediksi resiko bencana dan membuatnya sekecil mungkin, ya. Dan pada saat terjadi bencana, bagaimana pihak-pihak yang terkena bencana itu bisa secepatnya ditolong. Nah, ini yang disebut sebagai krisis manajemen. Dan pada saat setelah terjadi bencana, bagaimana bisa secepatnya juga dipulihkan kembali situasinya, sehingga bisa kalaupun tidak menjadi lebih baik situasinya dari sebelumnya, paling tidak akan kembali ke situasi yang sebelumnya, sebelum terjadi bencana. Ya, jadi secara umum itu ini tiga tahap, tiga tahap lingkup kegiatan manajemen kebencanaan. Dan ini yang tadi disebutkan di awal tuh yang terkait dengan apa yang disebut dengan preparedness atau kesiapsiagaan, tanggapan atau responses, dan juga pemulihan atau recovery. Tapi di dalam itu banyak pembagian-pembagiannya seperti itu ya. Pada saat sebelum terjadi bencana ada yang menyebut hanya preparation, tapi mitigation adalah bagian dari preparation juga, dan sebagainya. Nah, saya pikir ini sudah cukup jelas ya, karena ini memang sangat straightforward ya, bentuk dari kegiatan manajemen kebencanaan itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa siap sebelum terjadi bencana, dan pada saat terjadi bencana cepat untuk menanggapi, untuk menolong pihak-pihak yang terkena bencana, dan setelah terjadi bencana bagaimana secepat mungkin juga situasi dikembalikan ke keadaan semula, ataupun kalau mungkin dilakukan membuat situasi itu lebih baik dari sebelum terjadi bencana. Ya, ini kadang-kadang ada istilah BBB atau triple B, building back better, seperti itu gitu ya. Ini adalah bagian dari post crisis management juga, atau pemulihan atau kegiatan manajemen kebencanaan setelah terjadi bencana. Nah, itu tentang manajemen bencana. Nah, sekarang perencanaan ruang, apa hubungannya dengan perencanaan tata ruang? Perencanaan tata ruang itu, gitu, mungkin saya lihat dalam list peserta itu banyak juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari dinas tata ruang ya. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu dari dinas tata ruang, mungkin ini sudah cukup familiar apa yang disebut dengan perencanaan tata ruang. Tapi saya akan mereview sedikit. Perencanaan tata ruang itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah proses penentuan. Ya, penentuan untuk menentukan kondisi atau situasi yang diinginkan terhadap suatu ruang di masa depan. Nama juga perencanaan. Perencanaan itu adalah proses menentukan sesuatu di masa depan. Apa yang direncanakan, apa yang ditentukan untuk di masa depan? Ya ruang, gitu. Karena namanya juga perencanaan tata ruang. Ruang itu apa? Ruang dalam hal ini biasanya meliputi wilayah baik daratan, bahkan sekarang itu juga wilayah di dalam daratan atau di dalam tanah seperti itu, gitu ya. Itu juga termasuk dalam pembahasan ruang air, dan juga bahkan ruang udara di atas daratan. Meskipun sebagian besar fokus dari perencanaan tata ruang biasanya di mana-mana itu adalah ruang daratan, karena sebagian besar manusia masih hidup di daratan. Seperti itu gitu. Nah, ini ruang itu pada akhirnya adalah tempat hidup. Ya, tempat di mana manusia pada umumnya hidup. Jadi, proses perencanaan tata ruang adalah proses bagaimana ruang itu ditentukan apa yang kita inginkan terhadap ruang tersebut di masa depan.
Itu sebenarnya perencanaan tata ruang secara umum gitu ya. Dan produk dari perencanaan tata ruang tentunya adalah rencana tata ruang. Nah, dan rencana tata ruang itu isinya apa? Rencana tata ruang itu isinya tentunya adalah arahan ataupun strategi terkait dengan bagaimana suatu ruang itu akan digunakan di masa depan. Dan tujuannya apa? Agar segala kegiatan yang saat ini ada dan juga kegiatan yang akan ada di masa depan, yang kita prediksikan akan berkembang di masa depan, itu dapat terakomodasi dengan baik. Itu pada secara umum perencanaan tata ruang. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu berdasarkan ini Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, itu sistem perencanaan tata ruang itu tuh ada 3 level, gitu ya. Paling tinggi itu ada level nasional, maka biasa disebut dengan rencana tata ruang wilayah nasional atau RT/RWN gitu ya, dan ada rencana tata ruang provinsi dan ada rencana tata ruang kabupaten atau kota gitu. Nah, dan rencana tata ruang ini biasanya memberikan arahan umum, tapi dalam setiap rencana tata ruang itu akan ada juga rencana detail tata ruang yang akan memberikan peraturan arahan strategi yang lebih spesifik. Ini akan saya jelaskan nanti gitu ya. Nah, di tingkat nasional itu ada juga sebenarnya rencana tata ruang, rencana detail tata ruang. Tapi khususnya untuk kawasan-kawasan yang dianggap strategis oleh pemerintah pusat. Provinsi juga begitu, tapi pada umumnya rencana detail tata ruang itu ada di tingkat kabupaten dan kota. Ya. Jadi setiap kabupaten dan kota itu arahannya berdasarkan undang-undang ini harusnya memiliki rencana detail tata ruang. Dan menjadi bagian yang dari rencana detail tata ruang itu ada juga yang disebut sebagai peraturan zonasi, yang di dalamnya itu berisi tentang arahan-arahan spesifik bagaimana ruang itu akan digunakan, aktivitas apa yang ada di dalamnya, bangunan seperti apa yang ada di dalamnya, dan pada akhirnya inilah yang menjadi dasar untuk pemberian izin pembangunan di satu daerah, gitu ya, atau di satu kota atau di satu daerah. Nah, saya pikir ini buat sebagian bapak dan ibu-ibu sekalian ini sudah cukup umum ya tentang sistem perencanaan tata ruang di Indonesia ini. Nah, terkait dengan isi lingkup perencanaan tata ruang itu masih berdasarkan Undang-Undang tahun 26 tahun 2007 di Indonesia itu ada lingkup kegiatan perencanaan tata ruang itu ada 3 pada umumnya ya. Yang pertama itu rencana tata ruang sendiri, yang kedua adalah pemanfaatannya, dan ketiga itu adalah pengendaliannya. Nah, yang disebut dengan rencana tata ruang itu biasa adalah untuk menentukan 2 hal yang paling utama ini yang dilakukan itu adalah struktur tata ruang, struktur ruang, dan pola ruang. Pola ruang ini yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk rencana tata guna lahan biasanya gitu ya. Jadi misalnya kawasan ini dijadikan kawasan perumahan, ini dijadikan kawasan komersil, yang ini dijadikan kawasan industri. Nah, itu bagaimana gitu. Itu ya disebut biasa dengan pola ruang gitu ya. Dan kemudian pola ini tentunya akan diimplementasikan. Maka setelah itu dalam bagian dari perencanaan tata ruang itu adalah buat juga program dan bagaimana pembiayaannya ya, bagaimana pembiayaan agar struktur dan pola ruang yang direncanakan itu dapat terjadi. Nah, lebih detail lagi, bagaimana pembangunan ruang itu bisa benar-benar terlaksana seperti yang direncanakan. Nah, ini bagian dari pengendalian tata ruang. Dan rencana detail tata ruang atau perencanaan zonasi yang isinya tadi adalah arahan bangunan seperti apa, sempadan jalan, dan lain sebagainya yang lebih detail, biasanya inilah yang digunakan sebagai bahan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Karena biasanya izin mendirikan bangunan atau izin pembangunan itu diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang yang ada satu daerah. Ya. Ini juga saya pikir cukup jelas, mudah-mudahan. Saya bisa diinterupsi kapan saja sebenarnya, meskipun nanti akan ada sesi untuk tanya jawab gitu ya. Nah, lantas apa hubungannya tata ruang dan manajemen bencana? Dalam Undang-Undang Kebencanaan kita yang dikeluarkan tahun 2007, Undang-Undang 24, dan juga peraturan pemerintah yang menjadi turunannya tahun 2008, itu dijelaskan sekali di dalam itu bahwa penataan ruang itu adalah bagian dari manajemen kebencanaan. Kalau kita lihat beberapa pasal yang ada di undang-undang dan juga peraturan pemerintah yang ada itu, biasanya perencanaan tata ruang itu adalah bagian dari lingkup mitigasi bencana atau preparedness atau kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Itu jadi di awal, karena namanya juga perencanaan ya. Perencanaan itu kan bagaimana kita tuh bisa tadi itu adalah upaya yang dilakukan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi masa depan. Maka fungsi tata ruang itu adalah bagian dari meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana. Nah, bahkan di sini juga ada disebutkan lebih jelas bahwa dalam penyusunan tata ruang itu harus ada juga harus dilakukan juga analisis resiko terhadap bencana. Sehingga ketika kita mengalokasikan ruang, mengalokasikan wilayah tertentu, itu sudah melihat bagaimana potensi kebencanaan yang ada di dalamnya, sehingga ketika kita mempersiapkan atau melakukan aktivitas di atasnya, itu resiko bencananya itu akan semakin rendah. Ya, jadi pada intinya, ketika rencana tata ruang itu dibuat untuk mengurangi resiko dari berdampak bencana. Di awal kita sudah menghitung bagaimana resiko dampak bencana. Tadi Pak Dhani sudah menunjukkan bagaimana sih sebenarnya resiko bencana itu bisa dihitung, katakanlah seperti itu. Rumusnya itu seperti ini tadi yang disampaikan Pak Dhani, gitu ya. Itu sudah menjadi rumus dasar yang dikeluarkan oleh UN, PBB, organisasi Disaster Relief Organization-nya itu. Nah, jadi intinya itu yang disebut dengan resiko bencana itu adalah hazard atau potensi sumber daya ancaman atau bahaya dikalikan dengan kerentanan dibagi dengan kapasitas. Sehingga untuk mengurangi risiko bencana seperti tadi disampaikan Pak Dhani juga, bagaimana yang atas ini kita buat sekecil mungkin dan yang bawah ini kapasitas dibuat sebesar mungkin, ya. Nah, terkait dengan rencana tata ruang, maka rencana tata ruang itu juga berusaha untuk membuat harusnya bisa dilakukan untuk melakukan itu. Memperkecil hazard dan potensi hazard dan juga memperkecil vulnerability atau kerentanan dan memperbesar atau meningkatkan kapasitas dan atau kemampuan untuk menghadapi bahaya. Seperti apa bentuknya? Bisa macam-macam. Nah, yang pertama itu yang tentunya menjadikan analisis risiko bencana dan ini menjadi bagian dari penyusunan struktur dan pola ruang. Ini adalah bagian dari, kalau kita lihat tadi dari struktur lingkup perencanaan itu, tadi kan ada 3 ya, ada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ini bisa dikaitkan sebagai bagian dari perencanaan. Nah, kemudian juga bisa juga dilakukan dengan membuat penentuan kawasan untuk relokasi fasilitas infrastruktur, ya, dan yang jauh dari bencana. Ini bisa dilakukan untuk mengurangi dari vulnerability atau kerentanan pihak yang terancam bahaya, gitu ya. Dan ini bisa dimasukkan juga sebagai bagian dari program pemanfaatan ruang, gitu. Dan juga tentunya membuat pelarangan atau pembatasan pembangunan di kawasan rawan bencana atau di KRB, gitu ya, sebagai bagian dari tertib tata ruang yang menjadi bagian dari pengendalian tata ruang. Dan untuk meningkatkan kapasitas itu bisa juga dilakukan dengan menetapkan, misalnya ini list yang saya buat di sini bukan list yang lengkap ya, ini bisa berkembang lebih banyak sebenarnya, hanya contoh-contoh saja. Misalnya dengan menetapkan jalur dan lokasi evakuasi misalnya. Nah, ini adalah dibuat sebagai bagian dari program pemanfaatan ruang misalnya, ya. Dan membuat spesifikasi bangunan di satu tempat yang tangguh terhadap bencana. Ini juga pada akhirnya bisa mengurangi vulnerability atau juga meningkatkan kapasitas dari daerah yang terancam dari bahaya. Dan ini menjadi bagian dari juga perwujudan tertib tata ruang ketika itu menjadi bagian dari RDTR atau menjadi bagian dari peraturan zonasi yang ada. Nah, namun sebenarnya masih banyak ya tantangan, meskipun itu sudah cukup jelas dari arahan yang ada dalam undang-undang bencana di Indonesia dan juga bagaimana proses tata ruang itu sudah ditentukan, tapi sebenarnya masih terlalu banyak tantangan bagaimana manajemen bencana tersebut bisa terintegrasi dengan perencanaan tata ruang, terutama di Indonesia. Yang pertama, izin mengingatkan Pak, waktunya tinggal 1 menit lagi ya Pak. Ya, baik. Saya akan cepat wrap up di sini. Masih banyaknya badan, institusi, lembaga, meskipun sekarang itu sudah ada BPPD, ya, BPBD, atau juga BNPB di tingkat nasional, gitu ya, yang menjadi koordinator utama dalam penanggulangan bencana atau manajemen bencana. Tapi ketika kita mau melakukan analisis resiko misalnya, itu masih terlalu banyak data yang tersebar di mana-mana. Ya, misalnya
data tentang tentang cuaca, data tentang tanah, data tentang banjir misalnya. Ini masih terscatter di mana-mana. Sehingga ketika kita mau membuat satu analisis resiko yang komprehensif, itu masih kadang-kadang masih sulit ketika tidak ada koordinasi satu sama lain. Meskipun sudah ada BD ataupun BNPB yang seharusnya bisa mengkoordinasikan itu gitu ya. Dan terkait dengan RDTR sebagai alat untuk mengendalikan tata ruang, itu masih banyak daerah yang masih belum mampu melakukan analisis risiko, dan bahkan masih ada beberapa daerah yang belum memiliki RDTR bahkan sampai saat ini. Ini kan menjadi masalah gitu. Nah, ini menjadi tantangan ke depannya gitu. Dan masih terbatasnya juga peran serta masyarakat dalam proses manajemen bencana. Karena kita tahu persis bahwa masyarakat itu perlu sekali untuk dilibatkan, karena mereka yang pada akhirnya memiliki vulnerabilitas dan kapasitas mereka lah yang harus ditingkatkan ketika terjadi bencana atau sebelum pada saat terjadi bencana. Seperti itu gitu. Dan yang terakhir salah satu tantangan yang ada itu adalah masih lemahnya proses monitoring atau pengendalian terhadap pelaksanaan rencana tata ruang. Meskipun kita sudah bisa memasukkan misalnya pada akhirnya nanti analisis resiko di dalam rencana tata ruang, tapi ketika rencana tata ruang itu tidak dilaksanakan dengan baik, pada akhirnya kan akan tetap juga tidak akan meningkatkan kapasitas dan tidak akan menurunkan vulnerabilitas dari masyarakat. Nah, ini dan sebenarnya ini ada sedikit saya tambah di sini ya, bahwa kompleksitas dalam penataan ruang itu sekarang semakin meningkat. Analisis yang harus dilakukan itu semakin banyak saat ini gitu, untuk melakukan perencanaan tata ruang yang lengkap, terutama yang siap dalam menghadapi resiko bencana gitu ya. Makin banyak stakeholder yang terlibat, di mana mereka tuh memiliki preferensi yang berbeda-beda. Dan juga adanya pergeseran paradigma dalam tata ruang kita sebenarnya. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dulu itu rencana tata ruang itu, bahkan sampai sekarang, itu dibuat seolah-olah sifatnya top down, walaupun dalam undang-undangnya itu sudah ada arahan untuk membuatnya lebih bottom up seperti itu. Tapi kita tahu bahwa tidak akan mungkin satu rencana tata ruang itu dibuat dan dilaksanakan dengan baik tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Dan ini yang masih cukup lemah, tidak hanya di Indonesia, tapi juga masih di mana-mana sebenarnya ya, masih cukup lemah. Tapi pergeserannya sudah ke arah sana. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Selanjutnya bisa kita elaborasi di diskusi yang akan dilakukan nanti setelah paparan dari Bu Wiwi mungkin. Terima kasih. Mohon maaf agak panjang. Ya, terima kasih Pak Ari Samsura. Wah, ini Pak Ari ini mencoba untuk set the foundation untuk pelatihan kita kali ini ya. Nah, sangat komprehensif sekali, dan saat ini saya akan langsung menuju kepada Ibu Wiwi Cio yang pada malam ini akan mewakili dua institusi sebenarnya, jadi dari IDN Livable Cities dan juga pemerintah Kota Rotterdam, di mana Ibu Wiwi pada malam ini akan membawakan best practices atau praktik-praktik baik dari berbagai kota di Belanda maupun di belahan dunia lainnya mengenai membangun ketahanan kota dari bencana. Sedikit saya bacakan profil Ibu Wiwi, yaitu Ibu Wiwi adalah seorang arsitek landscape dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, bekerja di tidak hanya di Rotterdam tapi juga berbagai kota di Asia Tenggara, Inggris, dan juga Australia. Beliau tertarik pada urban design atau perancangan kota dan juga integrated water and landscape planning. Selain itu, beliau sejak tahun 2013 aktif dalam Indonesia Diaspora Network Task Force Livable Cities yang juga membawahi atau mengetuai task force mengenai integrated water and landscape planning specialization. Kalau begitu, sekarang floor saya berikan kepada Ibu Wiwi. Silahkan Bu Wiwi. Terima kasih banyak Yulia untuk introduction-nya. Saya sudah share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu Wiwi. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Pak Peter Fontel dan dari Nufik Nesu dan NL Omni Networks, Pak Dani Ramdan dari BPBD Jawa Barat,
untuk diundangan untuk turut sharing di training ini. Malam ini saya akan presentasi tentang Resilient City dan Community in City Planning di Belanda, khususnya di Rotterdam, tempat saya bekerja saat ini, dan beberapa kota di Asia. Saya sangat, sebentar ya, saya klik down. Saya sangat gembira mengetahui adanya peraturan gubernur mengenai Jawa Barat berbudaya tangguh bencana atau Jabar Resilience Culture. Kebetulan saya sendiri lahir di Bandung dan tinggal di sana hingga usia 13 tahun. Semoga training ini dapat memberikan inspirasi dan kontribusi dalam mencapai Jawa Barat yang tangguh bencana. Nah, di presentasi ini saya akan memberikan beberapa contoh dari sudut pandang arsitek landscape. Nah, sedikit sebagai gambaran, saya mulai dengan beberapa data dan karakteristik mengenai negeri Belanda yang luasnya tidak beda jauh dengan Jawa Barat, lebih kecil dari Jawa Barat, tetapi penghuninya hanya sepertiga. Tadi Pak Dani menyebutkan 48 juta penduduk, kita sekitar 17 juta. Dan luas Belanda itu 26% ada di bawah permukaan laut dan 59% rawan banjir. Belanda memiliki 12 provinsi dan ada 355 kota madya. Karena keberadaan di bawah permukaan laut, maka ada institusi yang namanya Water Board yang mengatur tata air suatu daerah. Awalnya itu ada sekitar 3.500 water board yang mengurus sungai-sungai kecil atau polder, dan water board pertama didirikan di abad ke-13. Saat ini setelah reorganisasi ada 21 water board di seluruh Belanda. Jadi tidak selalu sama dengan batas provinsi. Jadi misalnya di Rotterdam kita berurusan dengan 3 water board. Tapi untuk water board ini warga itu harus membayar pajak air, jadi supaya bisa mengendalikan banjir dan lain-lain. Selain itu ada 25 safety regions, itu yang di sebelah kanan, yang sifatnya regional dan tugasnya mengatasi krisis, bencana, misalnya ada huru-hara gitu. Sekarang saya pindah fokus ke Rotterdam sendiri. 90% dari kota Rotterdam ada di permukaan laut dan elevasi terendah itu sampai dengan -5 meter. Rotterdam sendiri memiliki waterfront yang sangat menarik dan air dianggap sebagai aset kota yang berharga. Tetapi banyak juga tantangan yang dihadapi, hujan yang makin deras dan kenaikan permukaan air laut dari perubahan iklim. Bila kita lihat dari peta sejarah, maka Rotterdam itu didirikan di pertemuan dua sungai, Sungai Rotte dan Sungai Maas, dan kemudian dibuat sebuah dam, dan kemudian menjadi suatu kota pelabuhan yang terkemuka. Itu di peta yang sebelahnya tahun 1854. Perlu diketahui juga bahwa Rotterdam pernah mengalami bencana yang cukup berat, yaitu pemboman pusat kota pada Perang Dunia Kedua di tahun 1940. Kemudian setelah Perang Dunia berakhir, dibuat rencana rekonstruksi untuk pusat kota dengan jalan-jalan yang lebar, maka membuat Rotterdam karakternya beda dengan kota-kota lain di Belanda dengan rumah-rumah tua. Perlu diketahui juga pada tahun 1854 itu dibuat rencana kanal-kanal oleh Direktur PU Kota Rotterdam saat itu, Bapak Rose, dan sistem single atau kanal-kanal ini dibuat karena tata air yang buruk sehingga menyebabkan epidemi kolera saat itu. Nah, saat ini sistem single ini mempunyai status terlindungi heritage ya, karena nilai estetika yang tinggi, dan rumah-rumah yang menghadap pada kanal ini memiliki nilai yang tinggi. Nah, saat ini kegiatan pelabuhan telah pindah ke hilir Sungai Maas dekat laut dan jauh dari pusat kota. Pusat kota ada di sini di lingkaran yang merah.
Dan banyak sekali daerah pelabuhan tua yang saat ini sedang dikaji ulang untuk dikembangkan untuk fungsi lain. Sekitar 10 tahun yang lalu dibuat urban vision dan water plan untuk kota Rotterdam. Nah, di urban vision ini yang dipentingkan adalah menciptakan daerah hunian yang menarik, ekonomi yang kuat, kota dan penduduk yang sehat, serta partisipasi oleh semua warga. Dan selain itu ada beberapa strategi dan visi yang setelah itu dibuat atau dikembangkan lebih lanjut. Antara lain adalah Rotterdam Resilience Strategy dan juga Water Sensitive Rotterdam, dan ada lagi Vision Document. Dalam proses pembuatan visi, semua disiplin selalu dilibatkan dan warga selalu diminta untuk memberikan input. Nah, tiap tahun ada pemilihan City Council setiap 4 tahun, semacam DPRD, dan mereka itu membuat target kerja untuk periode tersebut. Misalnya membangun 18.000 unit perumahan dan menambah 20 hektar penghijauan. Nah, tentu saja ini dalam space yang ada, jadi banyak sekali challenge-nya. Dan untuk melibatkan warga ada program yang namanya City Lab, di mana warga dapat mengemukakan ide-ide yang baik. Kemudian saat ini sedang ada perubahan yang besar, yaitu namanya Environmental Vision, dan kita juga membuat visi apa yang kita inginkan untuk kota. Ya, yang penting adalah kota yang kompak, yang inklusif, melibatkan semua warga, kota sehat tentunya ya, apalagi sedang dalam saat pandemi ini, membuat banyak area hijau, mengatasi perubahan iklim, dan juga circularity. Jadi kita mengandalkan energi terbarukan dan juga merecycle bahan-bahan. Ini di kanan bawah adalah salah satu wakil wali kota, dan dia menyebutkan bahwa kota hanya bisa tumbuh dengan sehat jika ada investasi yang berkelanjutan, yang tumbuh bersama dan membuat ruang publik lebih menarik, lebih hijau, dan lebih sehat. Nah, ini mungkin nanti ya pentingnya membuat peta gitu untuk mengidentifikasi di mana perlunya penampungan air, dan juga area mana yang terkait dengan heat stress ya, karena di sini perubahan iklim itu terasa sekali, karena kalau musim panas bisa sampai 36 derajat. Nah, itu untuk orang Belanda sudah tidak bisa cope ya, karena terlalu panas ya. Justru orang-orang yang lansia itu sangat rentan gitu terhadap perubahan suhu ini. Kemudian dibuat priority, jadi tata hijaunya bagaimana, tata biru, dan kemudian kita identifikasi daerah mana saja yang perlu ditangani. Nah, karena lahan terbatas, kita harus kombinasi fungsi-fungsi yang ada. Jadi misalnya penampungan air dengan tempat untuk lomba mendayung yang kiri atas, kemudian perumahan yang dikelilingi air, tapi juga parking garage yang ada di bawahnya, ada penampungan air untuk menangani kelimpasan air hujan. Kemudian ya yang sering dilihat itu adalah contoh untuk Water Plaza. Ini adalah tempat olahraga untuk sekolah-sekolah yang ada di sekitar plaza ini. Tapi pada waktu hujan ini bisa menampung 1,7 juta liter air. Dan ada sistem lain adalah menggunakan crates di bawah permukaan, dan kemudian di atasnya dibuat tempat bermain untuk anak-anak. Ini di pusat kota Rotterdam yang tadinya perkerasan semua, tapi kemudian dibuat penghijauan seperti ini. Dan seperti tadi diterangkan, daerah tepi sungai itu tadinya adalah tempat parkir mobil, tapi sekarang dibuat menjadi boulevard yang menarik,
dan aman, dan banyak pohon-pohon yang bisa memberikan keteduhan, dan ini merupakan tempat yang menarik untuk berjalan kaki dan bersepeda. Tahun lalu, bulan Juni, pada saat pandemi, pemerintah kota melansir 7 proyek besar di kota untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dan menginvestasi 233 juta euro. Ini untuk memberi kepercayaan bahwa kota itu partner yang baik kepada investor dan juga kepada warga. Ini adalah keuntungan dari 7 proyek besar itu, misalnya menambah 4.400 kubik penampungan air, mengurangi CO2 sebanyak 21.000 kilo, dan kemudian mengurangi penurunan suhu di musim panas. Ini mungkin bagi yang suka sepak bola, ini adalah salah satu proyek besar, adalah stadion baru dari Feyenoord di pinggir Sungai Mas nanti, yang akan dikombinasikan dengan hunian-hunian baru, tapi juga taman yang mempunyai karakteristik pasang surut sehingga baik untuk biodiversitas. Nah, ini adalah partisipasi warga. Jadi warga itu diharapkan pada setiap saat memberikan masukan. Jadi bila kita belum ada desainnya, kita sudah minta pendapat warga gitu. Jadi selalu dilibatkan. Untuk melihat resilient communities, ya mungkin ini ada beberapa contoh kecil. Kebetulan ini di Delft, dan ini di seberang universitasnya Pak Witwinaktu, ya, di seberangnya IHE, di samping stasiun. Saat ini sih sudah dibangun, tapi waktu itu belum dibangun, dan melibatkan anak-anak sekolah untuk menanam bunga tulip, dan pada waktu bunganya berbunga, warga boleh memotong dan membawa bunga tersebut ke rumah. Dan ini ada satu lagi yang menarik, adalah lomba antar kota, kota mana yang bisa merubah perkerasan menjadi kebun terbanyak gitu. Dan tahun lalu kebetulan Rotterdam menang, dan ya saat ini ya tentunya ya Amsterdam ya, ini apa lawannya gitu. Dari Rotterdam saya pindah ke Semarang. Semarang itu sangat inspiratif karena mengikuti program Water as Leverage di samping 2 kota lain di Asia, dan IDN Livable Cities pada saat itu turut serta dengan 2 universitas di Semarang dan juga konsultan-konsultan Belanda. Dari strategi ini kita ingin membuat strategi air dari hulu ke hilir, dan kita buat ya bankable solutions, jadi juga dikaitkan ke pendanaan gitu. Bagaimana strategi yang kita buat itu juga bisa dilaksanakan. Jadi ada konsep resilient kampung, rechanneling the city, dan juga mengaktifkan kembali kanal-kanal yang ada, dan juga spongy mountain terraces yang terinspirasi dari sawah-sawah yang ada. Jadi ini terracing sawah yang ada itu bisa diperbuat lebih baik lagi, dan jaringannya lebih terconnect. Ini adalah satu daerah yang ada di belakang pasar di pusat kota Semarang, dan kita bisa membuat kanal itu lebih menarik sebagai ruang publik, dan juga bisa membuat air yang ada di situ itu lebih jernih. Jadi kita tidak hanya perlu dari top down planning, tapi juga bottom up initiatives yang sudah ada itu kita harus manfaatkan. Nah, ini dari Kota Tangguh itu ya, resilience, ada 100 resilient cities yang didukung oleh Rockefeller Foundations. Mereka ini membuat satu framework, dan ada beberapa kriteria bagaimana kita bisa menggunakan metode ini.
Saya akan menunjukkan beberapa contoh dari Asia. Tentunya semua kota itu mempunyai sejarah sendiri dan karakteristik sendiri dan juga permasalahan yang ada, sehingga semua strategi yang dibuat kota-kota ini juga berbeda, tapi prinsipnya sama. Nah, ini nanti bisa dilihat di Google Classroom ya, yang sudah dibuat oleh Yulia. Nah, kalau kita melihat ke Seoul di Korea Selatan, masalah yang dihadapi adalah gempa, kualitas udara yang buruk, dan juga perubahan demografi yang menyebabkan social disintegration. Jadi banyak orang yang terisolasi gitu. Ini ada dua contoh public space yang dibuat di Seoul. Ini adalah yang warna biru ini tadinya adalah bypass di tengah-tengah kota Seoul. Jadi dia dekat sekali dengan stasiun, tapi bila orang mau menyeberang itu ya susah payah deh. Jadi bisa ada berapa itu, kalau nggak salah ada 20 lane gitu. Jadi sekarang bypassnya tidak digunakan lagi, tapi dibuat sebagai pedestrian walkway dan sangat menarik karena menghubungkan bangunan-bangunan tinggi, shopping mall, dan sebenarnya bagus sekali untuk berjalan kaki di situ. Dan ini adalah sungai Cheonggaecheon di Seoul juga. Tadinya sungai tersebut terkubur di bawah highway, tapi ini suatu desain yang sangat progresif karena ya highway-nya ini dihilangkan dan sungai dihidupkan kembali, direvitalisasi sebagai public area yang sangat menarik pada malam hari, tapi juga siang, dan bagus juga untuk biodiversitas. Ibu Wiwi kemudian, sekedar mengingatkan waktunya tinggal 1 menit lagi ya, Bu. Oke, baik. Saya ini akan cepat selesaikan. Ini Singapura tentunya sangat dekat dengan Indonesia. Lahannya sangat terbatas, sedikit natural resources. Persediaan air bersih juga tadinya tidak dapat dipenuhi sendiri, dan mereka juga karena kecil juga menghadapi masalah global seperti perubahan iklim, kondisi ekonomi, dan tentunya pandemik pada saat ini. Tapi Singapura itu sangat tanggap dengan mengkaitkan masalah-masalah ini ke perencanaan kota. Jadi ada program ABC Water, itu Active, Beautiful, and Clean Water, dan juga ada program City in Nature. Ada contoh, ini adalah Bishan Ang Mo Kio Park di Singapura, yang tadinya adalah ya penghijauan dengan kanal yang dibeton gitu. Jadi mereka maunya air secepat mungkin ke laut, dibuang ke laut, tapi dirubah menjadi daerah yang menarik dengan sungai yang berkelok-kelok yang terintegrasi kepada taman yang ada, sehingga menjadi taman yang menarik, sehingga anak-anak, warga bisa menikmati daerah ini. Dan yang menarik di tepi-tepi ini banyak sekali sensor, sehingga warga itu mengetahui bila akan ada perubahan dari level air, jadi tidak usah takut bahwa akan tenggelam di sini. Nah, yang terakhir adalah contoh dari Bangkok. Bangkok ingin mengurangi risiko bencana, meningkatkan kualitas hidup, dan juga memperbaiki ekonomi. Dan ini contoh terakhir adalah taman di dekat kompleks University, Chulalongkorn Centenary Park. Dia membuat elevasinya berbeda, sehingga ya ada penampungan air juga. Ini kita bisa lihat bahwa di bawah plasanya ada penampungan air. Nah, terima kasih banyak untuk perhatiannya dari bapak-bapak, ibu-ibu dari berbagai kabupaten atau kota di Jawa Barat. Semoga ini menjadi inspirasi untuk bekerja sama
dengan stakeholders lain dalam mewujudkan Jawa Barat yang tangguh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak Ibu Wiwi. Wah, ini banyak sekali contoh-contoh dari berbagai kota yang ada di Belanda dan juga di belahan dunia lainnya, seperti ada Seoul, tadi kita udah jalan-jalan ke Seoul, kemudian ke Bangkok juga untuk melihat bagaimana mereka bisa membangun ketahanannya dan juga mungkin sekedar sedikit project-project. Nah, sekarang saya ingin membuka floor untuk pertanyaan-pertanyaan. Di kolom chat ini sudah banyak sekali pertanyaan, tapi saya ingin mengundang Bapak yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat untuk mungkin secara langsung untuk menyampaikan pertanyaannya kepada para instruktur pada malam hari ini. Boleh kepada Ibu Wiwi, boleh kepada Pak Ari, ataupun kepada Pak Wit Wiwoho Winaktu. Mungkin pertama saya buka kepada Pak Ari dari BPPD Jawa Barat. Silahkan Pak. Mungkin bisa dibacakan pertanyaannya, Pak. Oke, saya bacakan saja ya. Pertanyaan dari Pak Ari adalah bagaimana tanggapan Bapak Ibu, apakah memungkinkan jika analisis resiko bencana menjadi satu persyaratan wajib untuk izin pembangunan seperti layaknya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan? Mungkin Pak Ari dulu mau menjawab? Ya, saya sudah, pertanyaan itu saya sudah jawab ya di chat ya. Menurut saya sih dari sisi penataan ruang, analisis resiko itu dijadikan dasar untuk penyusunan RT/RW dan RDTR. Gitu. Jadi bisa saja itu, karena kalau seperti AMDAL itu kan dibebankan kepada orang yang mau membangun, gitu ya. Tapi ketika itu menjadi bagian dari RDTR dan RT/RW, itu harusnya menjadi bagian dari upaya pemerintah, katakan seperti itu, karena RT/RW dan RDTR itu masih menjadi kewenangan pemerintah, gitu ya. Yang harus melakukan adalah pemerintah, gitu. Saya pikir kedua-dua belah pihak harusnya bisa memberikan analisis resikonya, gitu. Nah, karena saya adalah posisi saya itu orang yang terlibat bukan dalam penyusunan RT/RW, tapi saya itu concern dalam spatial planning, maka menurut saya analisis resiko itu harusnya menjadi bagian integral dalam penyusunan RT/RW dan RDTR-nya, bukan hanya ketika mau membangun daerahnya, gitu ya. Bukan ketika ada developer mau membangun bank gedung, maka dia harus mengeluarkan analisis resiko. Tidak hanya itu, gitu. Bahkan sebelum adanya pembangunan itu, ketika kita membuat rencana tata ruang, ketika membuat rencana detail tata ruang, itu analisis resiko ketika karena rencana detail tata ruang atau rencana tata ruang itu kan sudah ada aturannya duluan ya harusnya. Seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kita mengalokasikan kota, di mana rumah harus boleh dibangun, di mana pembangunan komersial, di mana pembangunan industri, itu kan sudah ditentukan duluan sebenarnya dalam RT/RW. Meskipun dalam pelaksanaannya sering sekali itu pembangunan terjadi itu tidak sesuai dengan RT/RW RDTR, itu lain hal gitu, ya. Tapi dalam penyusunan tata ruang sendiri seharusnya sudah dilakukan analisis resiko tersebut, gitu. Nah, bagaimana melakukannya? Saya pikir ini akan lebih detail nanti besok ketika Pak Wid akan akan memberikan memberikan pelatihannya gitu. Nah, pertanyaan Pak Sambas ini juga tadi sudah saya jawab juga di chat tadi ya. Apakah ada upaya percepatan untuk karena memang proses RT/RW RDTR itu panjang. Panjang itu tidak hanya ketika dibuat, tapi juga ketika ditetapkan gitu ya. Karena RT/RW RDTR itu kan harus menjadi kalau di tingkat kota dan daerah itu harus menjadi perda ya. Kan kok perda harus disetujui oleh DPRD kan itu. Nah, kadang yang seringnya kan proses di DPR ini yang lama, tarik menarik politiknya itu yang lama gitu ya. Nah, sementara menurut Pak Sambas banyak sekali bencana-bencana itu yang tidak terprediksi atau cepat gitu. Terjadinya itu cepat. Apakah mungkin prediksi bencana itu sejalan dengan penyusunan RT/RW dan RDTR? Jawaban saya yang sudah saya berikan di chat itu benar bahwa kita itu tidak bisa sepenuhnya memprediksi kapan terjadi bencana. Tepatnya kapan terjadi bencana itu tidak sulit sekali untuk diprediksi. Tapi kita tuh paling tidak sudah bisa memprediksi bahwa bisa terjadi bencana loh, gitu. Itu bapak-bapak di BPPD itu saya pikir banyak yang ahli dalam memprediksi itu ya. Teman-teman di geologi, teman-teman di BMKG gitu ya.
banyak sekali yang bisa memprediksi bencana apa yang mungkin terjadi di satu daerah. Gitu. Kalau daerah yang slope-nya cukup tinggi, kita tahu akan ada kemungkinan nih terjadi longsor seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini itu kan bisa menjadi bagian dari analisis resiko. Gitu. Dan inilah yang harus, dan ini bisa untuk analisis seperti itu bisa dijadikan sebagai bagian dari penyusunan RTW dan DTR. Sementara untuk bencana-bencana yang sama sekali tidak bisa kita prediksi, gitu ya, maka hal yang bisa kita lakukan itu adalah meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan krisis manajemen atau post krisis manajemen, gitu. Salah satunya misalnya mengalokasikan biaya untuk pembangunan kembali, misalnya seperti itu, gitu. Itu yang bisa dilakukan untuk hal-hal yang sama sekali tidak terprediksi. Tapi kita tahu akan ada kemungkinan, gitu. Tapi beberapa bentuk bencana seperti entah itu tanah longsor, entah itu banjir yang seringkali yang bisa terjadi secara berkala. Banjir misalnya ya, banjir Jakarta misalnya. Itu kan berkala terjadi. Kita tahu tuh bakal datang gitu. Meskipun tepat waktunya itu kita nggak tahu, tapi kita tahu ini ada loh, besar kemungkinan bakal terjadi banjir. Kita tahu bagaimana perubahan iklim sekarang ini. Suatu saat akan terjadi kekeringan, kita tahu gitu loh. Kapan persisnya ya nggak ngerti gitu. Nah, ini kan bisa dipersiapkan, dan ini yang menjadi bagian dari analisis rencana, gitu. Menurut saya, analisis resiko dalam penyusunan rencana. Dan upaya-upaya atau teknik-teknik untuk melakukan forecasting itu, untuk melakukan untuk menganalisis itu, sekali lagi, saya pikir besok itu Pak Wid akan memberikan lebih detail gitu tentang teknik-tekniknya. Dan itu bisa bermacam-macam memang ya, metode-metode yang dilakukan untuk memforecasting itu. Mungkin itu dulu. Terima kasih banyak nih Pak Ari. Wah, ada sedikit pesan sponsor dari Pak Ari. Jadi besok ini sesi yang sangat penting, sesi yang kita akan menerapkan hal-hal yang kita dapat pada malam ini kepada sesi praktek, di mana akan dipandu langsung oleh Pak Wid. Jadi jangan sampai besok tidak hadir ya, karena justru puncaknya itu besok. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya ingin singgung sedikit dari Ibu Wiwi ya. Bu Wiwi, ini kalau di Rotterdam, tempat Ibu sekarang bekerja, atau di kota-kota lain di Belanda, ataupun di belahan dunia lain yang Ibu Wiwi tahu, apakah analisis risiko bencana ini sudah jadi satu persyaratan wajib gitu untuk misalnya pembangunan yang ada gitu. Jadi pembangunan biasanya ada izinnya dulu kan Bu ya. Itu apakah sudah masuk gitu jadi salah satu aspek yang aspek penilaian gitu Bu? Iya, terima kasih Yulia pertanyaannya. Ya memang itu harus dimasukkan ya. Memang kalau untuk analisis dampak lingkungan itu sesuatu yang sangat berat. Itu biasanya untuk perencanaan yang cukup besar. Saya sendiri belum sempat mengikuti proses semacam itu, tapi banyak sekali ketentuan-ketentuan ya. Jadi misalnya kualitas udara, lalu pengurangan biodiversitas, kemudian bahaya banjir, itu semua turut dikaji gitu. Jadi memang kita dari bagian saya gitu, dari tata kota itu kita merencanakan sesuatu, tapi kemudian nanti akan ada ahli environment gitu ya, dia akan turut mengkaji gitu, apakah bila rumah-rumah ini dibangun nanti akan dengan otomatis akan banyak pergerakan kendaraan juga, apakah itu akan memperburuk kualitas udara gitu. Jadi banyak sekali yang dikaitkan gitu pada proses planning itu. Tapi saya pikir pengalaman sedikit gitu ya, yang di sini memang itu sudah menjadi bagian yang terintegrasi ya, saya pikir ya. Misalnya ketika terjadi banjir besar di Belanda tahun 1959 misalnya, gara-gara itu kan kemudian Belanda mempersiapkan tanggul yang cukup besar sehingga itu tidak terjadi lagi, kan seperti itu ya. Nah jadi di Nijmegen misalnya tempat saya tinggal di sini gitu loh, itu Sungai Wal itu sekarang itu sudah berubah sekali ketika 10 atau 20 tahun yang lalu gitu. Karena mereka berpikir bahwa nggak mungkin Sungai Wal itu dibiarkan begini saja karena ancaman banjirnya akan cukup tinggi gitu. Nah, sehingga pada akhirnya berubahlah Sungai Wal itu seperti sekarang. Mereka dengan pendekatan perencanaan yang berubah ya. Dulu itu kan
pembangunan dam itu menjadi bagian dari upaya untuk menangani banjir. Sekarang itu kan Bu Wiwi pasti jauh lebih tahu, itu ada istilahnya room for the river, itu ya. Itu adalah strategi Belanda untuk menghadapi banjir, gitu loh. Room for the water sebenarnya ya, karena di Nijmegen ini tidak seperti Rotterdam. Kita ini kan jauh dari laut ya, Rotterdam kan dekat sama laut. Dan di Nijmegen tempat saya tinggal itu dekat dengan sungai, dan kita tuh punya ancaman besar banjir sungai kiriman, katakanlah tuh dari Jerman gitu loh, dari sungai Rhine gitu. Maka berubahlah sungai tatanan di sekitar sungai Wal, di kita tuh namanya Wal itu ya, untuk menyiapkan ruang untuk air, sehingga ketika terjadi luapan yang cukup besar itu masih bisa ditampung gitu loh. Dan juga rumah-rumah itu dibuat sedemikian rupa ada ruangnya gitu. Bahkan dari zaman dulu Belanda itu bikin tata ruang itu ada poldernya kan istilahnya ya. Ruang yang akan dibanjiri ketika terjadi peluapan air seperti itu. Jadi itu sudah menjadi bagian integral dalam penyusunan tata ruangnya. Gitu. Nah, tadi Bu Wiwi sudah ngomong tentang waterboard misalnya kan, itu juga bagian dari perencanaan tata ruangnya sebenarnya. Sehingga mereka tahu di mana rumah boleh dibangun, di mana rumah tidak boleh dibangun gitu ya. Dan kalau tetap mau dibangun di situ, Anda tahu resikonya. Karena tetap ada rumah yang di wilayah polder itu ada. Tapi mereka ngerti bahwa rumah mereka akan dibanjiri ketika terjadi banjir besar, gitu loh. Mungkin Bu Wiwi akan lebih paham, lebih ini ya daripada saya gitu. Iya, terima kasih Pak Ari. Ya memang sih betul, polder itu sebenarnya ya nggak mesti dibanjiri sih Pak. Ada ada juga yang bisa untuk kehunian, tapi ya memang ada strateginya gitu, mana yang akan dibanjiri atau enggak. Oke, makasih. Ya, makasih nih Pak Ari dan Bu Wiwi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada Pak Arief. Pak Arief mau saya bacakan atau Pak Arief mau ini sendiri? Oh ya, ini untuk apa ya? Sebenarnya dalam kembali lagi di Indonesia itu undang-undang tata ruangnya di tahun nomor 24 tahun 2007 itu sudah disebutkan ya, bahwa partisipasi masyarakat itu harusnya menjadi bagian dalam penyusunan tata ruang. Meskipun dalam pelaksanaan itu sering miss gitu loh. Dan juga sebenarnya tidak ada aturan yang jelas bagaimana sebenarnya partisipasi itu harus dilakukan. Partisipasi itu kan ada tingkatannya ya, partisipasi masyarakat itu ada tingkatannya gitu ya. Dan yang paling rendah itu adalah ketika masyarakat diberitahu tentang rencana. Itu juga bisa termasuk dari partisipasi gitu. Partisipasi yang paling tinggi adalah ketika masyarakat membuat sendiri perencanaan tata ruang. Nah, jadi dari tingkat yang paling rendah sampai paling tinggi itu banyak sekali degradasinya. Seperti apa gitu? Masalah itu belum ada sebenarnya aturan, dan saya pikir sulit juga untuk dibuat aturan yang jelas ya seperti itu gitu. Karena ada beberapa masyarakat yang memang sudah bisa untuk berpartisipasi lebih tinggi gitu ya. Atau perlu untuk melakukan partisipasi yang lebih tinggi, atau ada yang tidak perlu misalnya karena tergantung dari wilayahnya seperti itu. Tapi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang kita itu sudah harusnya sesuai dengan amanat Undang-Undang 24 tahun 2007 itu adalah menjadi bagian integral sebenarnya. Nah, apa saja yang dipartisipasikan termasuk ya seharusnya analisis kajian risiko. Tadi itu ada yang nanya tentang AMDAL, ya segala sesuatu pengetahuan lokal masyarakat itulah yang harusnya dihimpun untuk membuat rencana tata ruang gitu ya. Kalau kita bicara ideal itu seperti itu gitu. Tidak hanya di tingkat desa, tapi juga di tingkat kota, di kota juga seperti itu. Nah, di sini misalnya dan tidak hanya terkait dengan risiko ya sebenarnya, risiko bencana sebenarnya, tapi apapun sebenarnya itu partisipasi masyarakat itu harusnya diikutsertakan dalam proses penyusunan tata ruang, sehingga aktivitas mereka itu dapat terakomodasi dengan baik. Karena itu sebenarnya kan cita-cita tata ruang itu kan itu, agar mengakomodasi kegiatan sebaik mungkin kan itu. Nah, kalau tata ruang dibuat tapi pada akhirnya malah menghambat kegiatan, ya itu kan berarti tata ruang itu tidak mencapai tujuannya pada akhirnya. Seperti itu gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya. Yang kedua Pak Dani Ramdan, menangani data info petahuan bencana. Nah, seharusnya memang ada pihak yang ditunjuk benar-benar yang punya otoritas dalam tanda kutip. Sebenarnya kita tuh seperti saya sampaikan ya, untuk bencana itu sudah ada BNPB, sudah ada BPBD gitu ya.
Untuk terkait bencana harusnya ini yang diberikan kewenangan gitu ya, untuk mengumpulkan data semua, entah itu dari BMKG, entah itu dari geologi, entah itu dari termasuk juga dari hal-hal yang lain gitu. Ketika ingin membuat analisis resiko bencana gitu ya, kalau bisa bicara ideal gitu ya, harusnya yang pegang itu ya, karena kita sekarang sudah punya BNPB dan BPBD, ya mereka ini bisa, saya pikir mungkin sudah ke sana arahnya ya, BNPB dan BPBD ini sudah ke sana arahnya, artinya mereka tuh saya lihat sumber informasi sudah cukup banyak seperti itu gitu. Tapi mungkin tetap pada akhirnya kita tuh membutuhkan apa ya, membutuhkan platform yang jelas untuk menghimpun sistem informasi kebencanaan itu gitu. Dalam perencanaan juga seperti itu, ada yang namanya sistem informasi perencanaan gitu ya. Dan sekarang untuk perencanaan juga terscatter sebenarnya itu informasinya. Makanya harus ada platform yang sama yang bisa diakses secara bersama juga gitu ya, oleh pihak-pihak yang berkewenangan itu gitu. Bisa jadi mungkin BMKG tetap mengeluarkan informasi, tapi BPPD bisa mengaksesnya dengan gampang gitu loh. Nggak butuh surat menyurat administrasi yang panjang gitu ya. Nah, kan sekarang ini sistem informasi teknologi kita kan cukup udah semakin berkembang, saya pikir ya. Bukan tidak mungkin itu dilakukan. Mungkin secara singkat seperti, tapi mungkin Pak Wid nanti bisa menjawab atau bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini gitu. Bagaimana caranya agar data atau informasi yang terscatter itu pada akhirnya bisa terintegrasikan dengan baik. Karena yang ditawarkan Pak Wid itu juga membuat platform seperti itu. Dan besok akan terlihat lebih jelas mungkin ya. Iya, terima kasih nih Pak Ari. Saya belum bacakan pertanyaannya, sudah dijawab. Semangat sekali. Oh, iya. Iya, mungkin saya mau juga mengintip sedikit ya kepada Bu Wiwi. Kira-kira Bu Wiwi kalau di Belanda itu bagaimana sih proses partisipatori yang terjadi gitu pada saat pembuatan misalnya rencana tata ruang, aspek dan juga rencana-rencana yang berkaitan dengan kebencanaan. Tadi kan Bu Wiwi sudah sebutkan bahwa Rotterdam banyak sekali mulai dari adaptation strategy, terus strategi adaptasi perubahan iklim, kemudian juga ada water plan. Nah itu waktu itu gimana sih Bu? Atau pada prosesnya gitu defaultnya partisipatorinya itu bagaimana di sana prakteknya Bu? Iya, itu awalnya sih kita itu mengundang water board, lalu ya semua instansi terkait ya yang ada kepentingan di Rotterdam. Jadi juga di sini tuh ada housing corporation ya, jadi yang menyewakan properti mereka itu, jadi banyak sekali public housing di sini gitu, dan karena ya sebenarnya tanah yang dimiliki Pemkot itu juga tidak banyak, mungkin hanya 40% gitu dari ruang terbuka yang ada. Jadi mereka harus melibatkan stakeholders gitu. Dan juga misalnya water board ya, itu water board itu mereka yang punya otoritas untuk menangani perubahan-perubahan pada sungai, kanal gitu. Jadi itu awalnya ya brainstorming dulu, lalu ya yang planners, urban designers itu membuat suatu visi, karena untuk Rotterdam itu setiap daerah itu sifatnya lain. Jadi yang di sebelah utara sungai itu sistemnya lain dengan yang di sebelah selatan gitu. Jadi itu diintegrasikan dulu, kemudian ya ada agenda apa aja gitu yang diharapkan dari pemerintah, misalnya menambah hunian atau ya menangani kanal-kanal yang terbengkalai, yang alirannya kurang baik gitu. Nah, setelah itu kebetulan karena ada Architecture Biennale di Rotterdam, itu adanya tiap 2 tahun, itu dibuat maket besar gitu. Jadi itu suatu kesempatan gitu untuk publik untuk melihat gitu dan memberikan masukan, dan baru setelah itu dibuat
suatu water plan. Nah, water plan itu juga nggak selalu ada fundingnya ya. Jadi itu memang sulitnya di situ. Jadi kita tetap harus melobi terus gitu ke stakeholders, misalnya ke housing corporation, kalau mereka mau menata ulang properti mereka, itu bisa nggak dikombinasi dengan perbaikan misalnya sistem gorong-gorong atau public space yang ada gitu, supaya ya masing-masing bisa ada win-win gitu. Jadi itu ya kurang lebih begitu sih Yulia. Cukup sebenarnya perjalanannya cukup lama ya. Jadi kayaknya udah ya lebih dari 15 tahun gitu berjalan. Dan ya yang bagus ya adalah kita tetap melirik perencanaan yang ada, dan bila perlu ya kita sesuaikan, tapi tidak meninggalkan visi yang udah dibuat di masa lalu gitu. Mungkin begitu. Semoga nggak bikin bingung. Makasih nih Bu Wiwi, belajar cukup banyak. Nah, saya masih ada 2 pertanyaan lagi dari para peserta, dan kedua pertanyaan kebetulan untuk Bu Wiwi nih, gilirannya Bu Wiwi. Jadi ini dari Pak Dani Ramdan dari BPBD Jawa Barat. Dari contoh-contoh yang Ibu tampilkan, konsep resilient city banyak dikaitkan dengan penataan ruang-ruang publik. Mohon Ibu jelaskan secara lebih rinci bagaimana sebenarnya hubungan antara penyediaan ruang publik tersebut dengan pengembangan resilient city atau kota berketahanan di kota-kota tersebut. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dani, pertanyaannya bagus sekali. Ya, ini memang ruang publik itu dianggap sangat penting ya, karena menyediakan tempat menghirup udara segar gitu, dan tempat untuk bertemu bagi masyarakat, karena ya di sini itu ya banyak apartemen, dan tidak semua orang mempunyai taman sendiri. Jadi taman itu dianggap sebagai tempat pertemuan yang baik untuk interaksi, bisa mengajak anak-anak, mengajak orang tua juga untuk bertemu, dan apalagi kalau cuaca baik ya, seperti saat ini sedang sinar matahari sedang ada gitu, dan tidak dingin gitu, dan juga yang karena public space itu adalah aset dari Pemkot, jadi bisa ditangani gitu. Jadi gimana ya, jadi di public space itu juga di bawahnya kita bisa buat penampungan air, kemudian untuk taman itu sendiri bila ditambahi dengan pohon-pohon bisa memperbaiki kualitas udara, mengurangi cuaca panas gitu. Jadi bila warganya bahagia, ya kota akan lebih resilient gitu. Ya, dan juga sebenarnya ya taman-taman kota itu bisa dipakai untuk berbagai acara ya, walaupun pada saat pandemi ini banyak berkurang, dan saya lihat mungkin Pak Ari juga tahu ya, jadi banyak sekali protes dari berbagai warga itu malah diadakan di ruang terbuka gitu, apalagi di Den Haag ya, dekat pemerintahan gitu. Itu malah membuat pemerintah dan polisi kerepotan gitu juga. Jadi ya sebenarnya nggak selalu baik, tapi pada umumnya ya kita ya itu memang pekerjaan saya gitu. Jadi memang ya ini ruang publik itu sebetulnya sangat baik juga, dan juga sebagai image untuk kota itu sendiri gitu ya, jadi suatu brandingnya gitu. Ya. Tapi mungkin saya boleh tambahan sedikit. Ya, silakan Pak Ari. Tapi ini karena ya mohon maaf karena saya kerja di kampus gitu, jadi sedikit konseptual gitu ya. Ya, saya pikir perlu untuk dipahami bahwa ruang publik itu tidak harus itu berbeda. Kita harus bisa membedakan antara ruang milik publik dan ruang publik gitu. Tidak selamanya ruang publik itu harus dimiliki oleh pemerintah gitu. Karena banyak juga, bahkan di sini juga ada beberapa ruang publik itu dimiliki oleh swasta, bisa juga gitu. Arti ruang publik adalah sebenarnya kan ruang yang bisa diakses oleh publik. Ya.
Iya. Itu sebenarnya arti ruang publik ya. Siapapun pemilihnya bisa macam-macam. Yang paling gampang memang adalah ketika itu dimiliki oleh pemerintah sebagai representasi dari publik. Gitu. Paling gampang memang. Tapi bisa juga ruang publik, ruang dimiliki pemerintah nggak bisa dimasuki semua orang, misalnya seperti itu ya. Misalnya saja ruang presiden gitu loh, itu ruang publik karena presiden. Tapi kan nggak semua orang bisa masuk ke ruang presiden gitu ya. Itu ruang pemerintah yang nggak jadi ruang publik gitu. Tapi ada ruang swasta yang bisa juga diakses oleh publik. Ada. Di Belanda ini juga banyak yang misalnya ketika ada rencana gitu ya, atap-atap gedung itu dijadikan sebagai tempat solar panel misalnya. Padahal itu gedung ruang swasta. Tapi ketika ada persetujuan antara pihak swasta dan pemerintah bahwa boleh nggak sih ini gitu loh, kita pakai untuk menjadi solar panel gitu ya, misalnya ya di atas gedung-gedung perkantoran atau di atas gedung-gedung komersial. Nah, jadi memang benar bahwa ruang publik itu menjadi bagian yang penting untuk meningkatkan resilient city. Dalam konsepnya benar ya. Tapi bukan berarti bahwa ruang publik itu harus menjadi ruang yang dimiliki oleh pemerintah. Ketika ada komunikasi yang baik antar semua pihak, maka siapapun bisa menyediakan ruang publik. Gitu. Dan ini menjadi bagian untuk kota semakin tangguh. Kenapa? Karena ketika semua masyarakat merasa bertanggung jawab untuk memberikan suatu terhadap kotanya, tentunya pada saat itu kota tersebut menjadi lebih resilient. Jadi mohon mungkin agak konseptual ya, karena ketika saya menjelaskan tentang ruang publik di kelas juga seperti itu. Gitu. Bukan maksudnya memberi kuliah gitu, mohon maaf gitu. Iya, seru banget nih Pak Ari, dan ini mengingatkan saya pada satu istilah yang cukup trendy di antara anak-anak muda, yaitu POPs, privately owned public space. Jadi ruang yang dimiliki oleh privat. Itu lagi tren banget sekarang. Bener. Itu namanya POPs. Jadi sebenarnya banyak sekali, kayak misalnya sekarang ada tren pengembangan pusat perbelanjaan yang justru malah banyaknya ruang luarnya gitu daripada footprint bangunannya gitu. Memang apalagi sejak ada pandemi ini kebutuhan ruang luar tuh makin banyak. Kemarin saya ke bekas Taman Ria Senayan, sekarang sudah jadi taman yang cukup cantik sekali, tapi tentunya kalau dikelola oleh swasta harus ada sisi komersialnya. Jadi mereka ada semacam pusat perbelanjaan gitu. Tapi, dan mereka juga diuntungkan kan dengan adanya ruang itu, ruang publik itu gitu. Betul, karena itu sebenarnya jadi atraksi sendiri sebenarnya. Jadi sebelum mungkin mallnya buka, tapi ruang terbuka publiknya sudah buka, jadi bisa ini. Dan yang mungkin menambahkan sedikit hubungan antara ruang publik dengan resilient city sebenarnya dalam rangka menyediakan ruang kota untuk ketika ada bencana gitu, maksudnya jadi masyarakat itu bisa berkumpul di sana. Jadi jadi satu titik point, evacuation point. Salah satunya seperti itu, fungsinya salah satunya ya. Makanya kalau kita lihat perencanaan kota-kota kan selalu misalnya di tempat-tempat ruang-ruang yang misalnya stasiun atau misalnya city hall, itu pasti ada plaza yang besar-besar gitu kan. Nah, itu gunanya adalah apabila terjadi bencana, nah itu menjadi evacuation point, mungkin masyarakat bisa bangun tenda dulu di situ sementara tempatnya diperbaiki gitu. Dan untuk memudahkan sebenarnya bantuan untuk datang, jadi tahu ya ada centralizing di mana-mana. Dan sekarang pembangunan gedung-gedung atau kawasan yang cukup besar selalu diharuskan punya evacuation point. Sebenarnya itu ada di mana. Biasanya kalau di kondisi yang biasa gitu, kondisi tidak ada bencana, itu mungkin ya jadi taman saja atau jadi ruang terbuka saja gitu. Tapi pada saat ini bencana itu jadi satu titik poin. Oke. Sekarang saya ingin lanjut ke pertanyaan terakhir untuk Ibu Wiwi, yaitu dari Pak Sambas dari DKPKP Kota Cimahi. Dari contoh lokasi-lokasi tangguh bencana yang Ibu sampaikan, saya lihat umumnya melakukan perubahan yang radikal. Sebagai contoh, jalan dihilangkan untuk merevitalisasi sungai. Plaza dibongkar karena di bawahnya dibuat bak atau kolam penampungan. Adakah contoh penataan tangguh bencana yang bersifat sederhana atau dari kearifan lokal? Oke. Terima kasih Pak Sambas pertanyaannya. Ya memang kelihatannya radikal, tapi sebenarnya ya mereka ada visi untuk ya membuat perubahan yang berarti. Maka kalau yang misalnya yang di Singapura dan yang di Seoul itu memang
lokasi-lokasinya sangat bermasalah dan mereka ingin merubah itu. Dan kebetulan memang besar skalanya. Kalau yang di Belanda itu sebetulnya memang sudah ada perencanaan, misalnya yang di parking garage itu mereka sudah ada rencana untuk membuat parking baru di bawah tanah, dan waktu itu di kebutuhan untuk penampungan air di daerah situ itu sangat besar gitu kekurangannya, makanya dibuat satu basement yang sudah dimasukkan juga di program tersebut. Ya tentu untuk pendanaannya ya memang sangat berat pada saat itu, tapi ya kemudian karena akhirnya akan menjadi satu contoh yang baik gitu ya untuk Rotterdam, maka ya diteruskan gitu untuk pembangunan ini. Kalau terkait dengan kearifan lokal, ya sebenarnya di Rotterdam sendiri banyak sekali sih contoh-contoh yang lebih kecil gitu. Jadi misalnya tempat bermain untuk anak-anak itu kita lihat juga gitu bila waterboard. Jadi waterboard itu turut mendanai proyek-proyek di public space ini gitu. Bila waterboard mau mendanai, maka kita juga akan menyediakan untuk penampungan airnya itu, dan ya untuk manajemennya nanti juga itu di tangan waterboard itu juga gitu. Jadi mungkin yang tadi yang plaza yang ada gereja ya dan tempat bermain anak gitu, yang bawahnya ada plastic crate itu juga untuk memberi edukasi ya sebenarnya kepada anak-anak gitu, bahwa ini loh kita nggak bisa memperkeras semua ruang terbuka begitu saja gitu. Kita harus membuat penampungan air gitu. Jadi di situ di tempat itu ada semacam panel dengan informasi gitu untuk mengenai ya tempat bermain itu gitu. Jadi sebenarnya kita juga harus ya memberikan awareness gitu ya ke generasi-generasi muda gitu. Ya mungkin sementara itu ya. Ya mungkin sekarang ini juga banyak yang apa ya namanya nature based solutions ya. Jadi tadi yang taman-taman yang pasang surut itu sebenarnya juga lebih sedikit gitu dana yang digunakan dan tidak memperkeras public space lagi gitu. Mungkin begitu. Makasih Bu Wiwi. Ini pertanyaan terakhir Bu untuk malam ini dari M. Rafialdi Janitra. Untuk Bu Wiwi Cio, ini masih ada kaitannya sebenarnya dengan pertanyaan yang sebelumnya tentang ruang publik. Apakah ada pergeseran paradigma manajemen bencana yang berbasis ruang publik di masa pandemi ini, atau mungkin pada post-pandemik nanti? Nah, berdasarkan pengalaman Bu Wiwi nih, kira-kira ada nggak Bu? Dan bagaimana pergeseran ini? Iya, iya. Ada sih, memang ini sesuatu yang ini ya apa sifatnya ada dualisme gitu loh. Di satu sisi ya baik sekali ada ruang publik, tapi bila orang-orang semua berkerumun di situ, itu akan menjadikan ya suatu bencana lagi gitu. Jadi banyak sekali saat ini kalau misalnya taman-taman di Amsterdam itu sempat ditutup gitu. Jadi dan polisinya juga dengan keras mengusir warga yang tetap datang ke situ gitu, malah ditangkap dan dibawa dengan bis dan diantar keluar kota gitu. Jadi memang ada sih itu sebenarnya saat ini kita pun juga belum ada solusi yang tepat untuk itu. Dan juga ya mungkin untuk yang memiliki restoran, kafe itu kan saat ini nggak boleh buka. Jadi banyak sekali yang menginginkan agar bisa tetap menerima tamu tapi di teras gitu. Jadi taman-taman yang ada itu ya juga digunakan untuk
untuk bisa duduk-duduk gitu di depan kafe gitu. Itu ya saya rasa gitu. Ya, sebenarnya di dunia akademik juga ini sedang menjadi perdebatan yang cukup hangat ya sebenarnya di kita gitu ya. Saat ini juga di Radboud misalnya kita tuh sedang ada beberapa proyek itu bekerja sama dengan medical science gitu ya. Bagaimana membuat perencanaan ruang pada saat post pandemic gitu. Ya kebetulan center saya juga ikut di sini. Jadi kita tuh masih mendebatkan apakah perlu diberikan ruang publik yang lebih besar atau sebenarnya yang perlu dilakukan itu adalah pengelolaan ruang publik gitu. Nah, jadi ada beberapa macam yang masih terus diperdebatkan ya. Karena ada yang berpendapat memang kita justru membutuhkan ruang publik yang lebih banyak gitu, yang lebih besar bahkan, sehingga kita tuh bisa tetap menjaga jarak 1,5 meter, misalkan seperti itu gitu ya. Betul. Jadi justru kita butuh ruang publik yang lebih besar gitu. Tapi ada kemungkinan ketika ruang publik yang lebih besar, orang bisa berkerumun lebih banyak, kan seperti tadi kata Bu Wiwi ya, yang terjadi. Lantas apa yang harus dilakukan? Apakah kita penataan ruang ke depan itu adalah menyediakan ruang publik yang lebih besar, atau yang dilakukan itu adalah pengelolaan ruang publik yang ada gitu. Kalau yang kedua yang kita pilih, seperti apa itu dikelola gitu. Apakah harus ada polisinya gitu. Karena bagian dari penataan ruang itu tidak hanya sekedar memberikan ruang, tapi juga pengorganisasian ruang ya. Nah, jadi ada institusi yang di atasnya yang bisa mengelola ruang gitu. Nah, ini juga bagian dari special planning sebenarnya gitu. Ya, special planning itu tidak semata-mata cuma membuat tata guna lahan istilahnya gitu. Tapi juga bagaimana mengelola lahan. Ya. Maka governance itu menjadi bagian penting sebenarnya dalam perencanaan tata ruang. Ya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih banyak nih Pak Ari dan Bu Wiwi. Mungkin sebelum saya wrap up, apakah dari instruktur kita yang ketiga, Pak Wit, ada yang mau disampaikan Pak? Terutama terkait untuk pelatihan besok. Teaser buat besok. Oh ya, terima kasih Mbak Yulia. Terima kasih Pak Dani, rekan-rekan sekalian. Untuk besok, mohon tepat waktu, karena besok sifatnya tutorial step by step. Jadi pengalaman kita tempo hari di BPBD ada yang telat 30 menit, itu 15 menit saja sudah agak sulit nanti ngikuti. Mungkin demikian Mbak Yulia, nanti mungkin bisa di-share untuk download software-nya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Wit. Kalau demikian, saya akan wrap up untuk sesi kita pada malam hari ini. Pada modul 1 dan 2 mengenai manajemen kebencanaan pada tata ruang, dan juga yang kedua adalah praktik-praktik baik dari berbagai kota di Belanda dan juga belahan dunia lainnya untuk meningkatkan ketahanan kota dan komunitas. Jadi ada beberapa poin nih yang saya pelajari, ada 4 poin. Yang pertama bahwa manajemen kebencanaan ini merupakan proses pengorganisasian. Tadi saya suka banget pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya serta tanggung jawab untuk menangani semua aspek kemanusiaan dalam keadaan darurat, khususnya kesiapsiagaan atau preparedness, tanggapan, responses, dan pemulihan atau recovery untuk mengurangi dampak bencana. Dan yang kedua adalah sebenarnya fungsi tata ruang ini juga merupakan satu elemen yang sangat penting bagi manajemen kebencanaan, di mana sebenarnya fungsi utamanya tata ruang sebenarnya untuk mengurangi resiko bencana yang ada, yang sudah bisa diproyeksi, dengan cara melihat potensi bencana, pihak yang rentan terhadap bencana, kapasitas dan kemampuan dalam menghadapi bencana. Sehingga perlu adanya satu mainstreaming sebenarnya aspek kebencanaan pada perencanaan kota dan juga tata ruang yang ada. Dan dari Ibu Wiwi sebenarnya ada 2 hal menarik yang juga saya pelajari, yaitu pertama adalah pembelajaran dari kota-kota, yaitu ada kota Rotterdam, Semarang, Seoul, Singapura, dan Bangkok. Saya diajak jalan-jalan nih, juga Bapak Ibu sekalian oleh Ibu Wiwi, di mana membangun ketahanan kota dari bencana yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Gitu. Kita harus lihat bahwa bencana ini merupakan satu shock ya yang bisa terjadi, yang sebenarnya juga itu berawalnya juga dari stresis. Jadi ada isu yang cukup berkepanjangan yang mungkin kita tidak aware atau tidak dihadapi dengan baik, sehingga akhirnya menjadi shock. Sehingga ini kan menjadi kelemahan. Tetapi dari kota-kota yang disampaikan oleh Bu Wiwi, justru kelemahan ini adalah menjadi kelebihan. Maksudnya tadi saya belajar dari Rotterdam, dia di bawah permukaan laut, dia tahu dia sangat rentan terhadap banjir, tetapi
karena posisi tersebutlah maka terbangun satu resilient behavior di mana ya masyarakatnya sudah terlatih bahwa pasti bisa berenang dan kemudian didukung juga oleh infrastrukturnya dan sebagainya. Sehingga terjadilah namanya mainstreaming aspek kebencanaan pada proyek-proyek pembangunan yang ada di perkotaan atau urban acupuncture. Jadi saya lihat tadi misalnya di Rotterdam banyak sekali contoh-contoh proyek-proyek yang di beberapa kota Rotterdam gitu yang sebenarnya itu mendukung aspek kebencanaan. Dan juga hal kedua yang saya pelajari adalah semua kota-kota tadi dipresentasikan punya sebuah strategi dan aksi yang sifatnya lintas sektor yang dilengkapi dengan target terukur yang dilaksanakan tidak hanya satu institusi saja namun oleh seluruh instansi di kota tersebut. Jadi mungkin ada di disaster management office-nya, tetapi tadi dari landscape mereka bisa berkontribusi apa, kemudian dari tadi yang infrastruktur tata ruangnya itu bisa berkontribusi apa, bahkan punya waterboard yang sebenarnya itu satu entitas yang bisa lintas sektor menggabungkan semua untuk mempertingkatkan ketahanan kota. Saya ingin mengingatkan terakhir sebelum saya menutup sesi pada hari ini bahwa semua materi dan bahan itu bisa diakses melalui e-learning platform yang sudah disediakan. Linknya tadi sudah saya masukkan ke chat room dan juga bagi peserta yang mendaftar pasti akan mendapatkan email untuk akses ke link e-learning platform ini. Termasuk untuk bahan besok juga sudah diposting besok. Jadi izin Pak Wit, saya akan masukkan YouTube Bapak beberapa ke dalam e-learning platform ini supaya peserta bisa melihat dulu kira-kira besok sesinya akan seperti apa. Dan sedikit meng-highlight tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Wit, mohon hadir tepat waktu. Zoom link juga sudah ada di e-learning platform. Saya akan posting lagi di chat room dan juga melalui email malam ini sehingga Bapak Ibu bisa standby. Jadi kita akan mulai jam 7 malam waktu Indonesia Barat, tapi Zoom meeting room sebenarnya sudah dibuka setengah 7 malam. Jadi harapannya setengah 7 sampai jam 7 Bapak Ibu bisa mulai masuk login sehingga kita bisa mulai tepat waktu. Dan juga sedikit pengumuman juga dari Pak Wit bahwa kita akan menggunakan software AnyLogic untuk simulasi besok. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload dahulu. Link ini akan saya masukkan juga di e-learning platform. Software ini sebenarnya open source dan juga bisa digunakan di berbagai operating system Bapak Ibu ya. Jadi bisa pakai Windows, bisa kalau yang pakai Mac juga bisa, pakai Linux juga bisa. Dan ada beberapa file-file untuk berlatih juga sudah disiapkan oleh Pak Wit. Semua akan saya posting di e-learning platform. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sekedar juga memberikan kesempatan bagi para sponsor. Saya ingin mengucapkan terima kasih terutama bagi IDN Livable Cities, Institut Teknologi Bandung, Radboud University Nijmegen, BPBD Jawa Barat, NL Alumni Network, dan juga Universitas Veteran Bangun Nusantara yang sudah bersama-sama menyelenggarakan acara ini. Sebelum benar-benar saya sudahi, tidak lengkap rasanya tanpa adanya foto bersama. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu bisa membuka kameranya sebentar. Saya akan ambil sedikit screenshot. Saya mulai ya dari yang pertama. Oke, saya lihat di sini ada Pak Ari, di sini ada Pak Dani, kemudian di sini ada Mas Tito dan Ibu Sunarti. Saya sudah ambil gambarnya. Terus yang saya ke halaman 2 sekarang, di sini ada Pak Yanuar dan Pak Sigit. Baik. Kemudian ke bagian 3, di sini ada Pak Indra, Pak Budi, dan Pak Rafialdi. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua dan ditunggu besok pada jam yang sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya.